Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, saya menemukan beberapa video lagi tentang Gibran ya. Pertama, di mana netizen menghitung dalam 1 menit wawancara bersama Natsua gitu ya, Gibran 4 kali ngibul. Itu yang dihitung netizen ya. Lalu ada juga di mana Gibran ditanya oleh santriwati sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup berat. Nah, kita mau simak nih nanti jawaban Mas Gibran bagaimana, apakah nyambung gitu ya, apakah tidak nyambung seperti beberapa video yang sudah kita reaction dan kita komentari. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi Anda mau mengatakan menjadi anak presiden sama sekali tidak memberikan keistimewaan apapun terhadap proses pencalonan Anda di kota Solo, Mas? Ya, saya rasa sih tidak. Sama sekali tidak ada. Yakin, Mas Gibran? Saya yakin. Potensi jabatan wali kota sebagai anak tangga menuju posisi lebih tinggi, Mas, itu selalu terbuka. Ada presidennya dalam sejarah, Pak Jokowi sendiri. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan. Pilkada belum selesai, Mbak. Masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu, apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Masa mirip ini? Saya kira beda. Ya, walaupun Gibran tidak mengakui bahwa jadi anak Presiden Jokowi itu punya pengaruh untuk kemudahannya menjadi wali kota Solo, tapi kita tidak bisa membohongi fakta bahwa bahkan di PDIP itu harus 2 tahun dulu jadi kader baru bisa dicalonkan. Faktanya Gibran belum pernah jadi kader, langsung dicalonkan karena kemurahan hati Ibu Megawati ya, karena melihat posisi Presiden Joko Widodo. Jadi bagaimanapun Gibran mengelak gitu ya, tidak bisa dipungkiri fakta-fakta yang ada bahwa menjadi anak Presiden Jokowi memberikan kemudahan bagi dia. Bahkan kalau dia bukan anak Pak Jokowi, mustahil, ini saya bilangnya mustahil ya, menjadi cawapres hari ini, karena memang nyaris tidak ada poin lebih kalau kita lihat dari Gibran, selain bahwa posisinya yang hari ini menguntungkan karena dia anak presiden. Dan beberapa ngibul yang dihitung netizen antara lain tadi ya, tidak menyelesaikan jabatan jadi wali kota Solo, tidak memikirkan next langkah selanjutnya, ternyata malah dia menjadi cawapres ya. Jadi itu hal-hal yang dicatat oleh netizen kita. Saya mau bertanya tentang perencana persiapan untuk bonus demografi tahun 2045 masa depan Indonesia. Tadi saya mendengar penjelasan Bapak, saya menangkap kalau Bapak menekankan pada bidang bisnis dan teknologi. Nah, tapi bagaimana dengan bidang agraria, pertanian dan perdagangan? Maksudnya di zaman dulu kan kita terkenal dengan beras sekarang. Sekarang kita malah ngimpor dari Thailand. Dan banyak masyarakat kita yang kekurangan beras. Kemudian Anda juga bilang untuk mengarahkan anak yang bisa ini ke bidang ini, anak bisa ke bidang itu. Bagaimana dengan nasib anak yang bahkan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena entah terpaksa menikah muda, terutama untuk anak perempuan seperti kami, atau anak yang kurang mampu begitu. Kemudian untuk mengusahakan santri juga bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk industri. Itu kira-kira Bapak merancangnya rencananya akan seperti apa? Apakah mau mengusahakan untuk menyatukan kembali pelajaran umum dan pelajaran agama seperti yang diusahakan oleh Buya kami, disetarakan gitu. Jadi kami juga belajar pelajaran umum tuh ada yang asalnya dari kitab juga seperti ilmu umron atau seperti apa? Apakah Bapak punya rencana sendiri untuk menyatukan 2 materi tersebut untuk bagi kami para santri? Baik, segitu saja. Terima kasih, Pak. Bagus banget. Ya, pertanyaannya bagus ya, ada tentang pertanian,
tentang industri dan tentang ya pendidikan ya. Nah, Gibran juga di sini bilang pertanyaannya bagus. Coba kita simak jawaban Gibran ya. Pertanyaannya teknis. Tadi nggak mungkin tadi belum mencakup semua ya. Sebenarnya apa yang kita pengen tuh santri-santri Gen Z milenial tuh bisa ini apa? Bukan hanya masalah teknologi ya, tapi juga termasuk kamu tadi sebut pertanian. Tapi ke depan yang namanya pertanian tuh harus mulai mengarah ke misalnya smart farming. Kalau sekarang saya ketemu dengan petani-petani ya, yang menjadi masalah pasti masalah pupuk, masalah pembibitan. Atau kalau saya ketemu dengan nelayan, itu biasanya terbentur masalah regulasi. Sekarang kan ada regulasi terbaru itu, misalnya penangkapan ikan terukur, zonasi kuota. Nah, nanti ke depan jangan sampai tidak ada anak muda yang mau jadi petani, karena masa depannya juga ada di situ. Kan nanti pernah dengar masalah ini ya, apa istilah hilirisasi ya? Hilirisasi kan yang paling terkenal nikel untuk apa baterai ini loh apa mobil listrik. Nah, ke depan tuh juga ada yang namanya hilirisasi digital, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan. Nah, nanti yang isi anak-anak muda. Jadi kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya program petani milenial. Pernah dengar ada yang dari Jawa Barat nggak? Ada program namanya petani milenial. Jadi petani yang menggunakan benar-benar teknologi terkini, misalnya untuk mengecek pH tanah, mengecek tanah mana saja yang subur. Ini kalau nggak anak-anak muda yang menggunakan teknologi nggak mungkin bisa. Itu ya kira-kira ya. Nanti ke depan ada arahnya ke situ. Lalu untuk tadi yang pertanyaan selanjutnya yang masalah ini ya, matching antara apa yang dikerjakan di sekolah dan di industri itu ya. Nah, ini mohon izin Pak Kiai, memang ke depan perlu adanya lagi ini apa sinergi dan harmonisasi. Karena intinya kalau anak sekolah kan intinya nanti pengen dapat kerja kan. Nah, kerja di bidang apapun, cita-citanya apapun, yang penting kan pengen kerja kan. Nah, makanya harus bisa apa yang dipelajari itu harus bisa menjawab tantangan zaman. Jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah, komputer yang dipakai di sekolah, ketika nanti di dunia kerja speknya beda. Hal simpel seperti itu. Jadi apa yang dipelajari di sekolah itu juga kepake di dunia kerja. Jadi kalau selesai sekolah tidak perlu lagi ikut-ikut pelatihan atau ikut kursus-kursus lagi. Jadi kita pengen setelah lulus itu, mohon maaf ya Kiai, siap kerja, siap diterima di industri. Ya ini makanya nanti ke depan perlu kerjasama dengan pelaku industri juga. Mereka memberikan kurikulum-kurikulum yang terkini, membantu CSR dengan peralatan-peralatan yang terkini. Jadi anak-anak itu benar-benar terbantu dan apa yang dipelajari di sekolah itu terpakai di dunia kerja. Itu kira-kira. Satu lagi tadi apa ya? Masalah akses pendidikan. Sekarang kan ada yang namanya KIP kuliah. Ada juga beasiswa. Pernah dengar KIP kuliah enggak? Nah, jadi itu sekarang ada program seperti itu dan nanti programnya dilanjutkan. Ada juga program LPDP, yaitu nanti juga dilanjutkan. Nanti yang ngambil ya kalau bisa ya santri-santri ikut ngambil. Jadi bisa kuliah atau kuliah di luar negeri. Kesempatan itu selalu ada kok ya, tenang aja. Tapi memang harus kita proaktif untuk mendapatkannya. Programnya itu banyak sekali. Dan kalau nanti kamu kan dapat buku tuh, buku dari saya. Di dalamnya itu
saya bangun tempat yang namanya Solo Technopark. Ya, di situ di sana banyak kursus yang aneh-aneh. Misalnya kursus les bawah air. Itu penting banget loh, itu gajinya gede banget. Dan itu permintaannya masih banyak banget. Les bawah air. Lalu Las kali ya. pelatihan cyber security. Sekarang yang namanya pertahanan itu bukan hanya pakai senjata, tapi juga di dunia maya. Lalu ada sekolah gaming, membuat game dari Acer, macam-macam. Terus mungkin kalau yang pengen berwirausaha ada inkubasi untuk UMKM. Jadi nanti dibaca ya bukunya. Banyak banget yang bisa dipelajari di situ. Siapa tahu kamu pengen las bawah air ya. Gajinya gede banget. Ya untuk perempuan kan nggak apa-apa juga. Ya. Intinya di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan yang memang kita khususkan untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ke depan tuh benar-benar bisa menjawab tantangan zaman, memenuhi kebutuhan industri, dan yang paling penting siap kerja. Ya. Cowok-cowok juga ya, terutama ya harus siap kerja. Oke, cukup ya. Pertanyaannya bagus banget, teknis banget ya. Ya, itu tadi jawaban dari Mas Gibran. Saya pikir tidak ada masalah mendasar, tidak ada hal juga yang perlu kita beri kritik atau komentar. Menurut saya jawabannya cukup bagus, tapi yang jelas sebenarnya apa yang diucapkan Gibran ini itu juga pun dilakukan dan sudah dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah melalui SMK gratis, lalu setelah lulusannya ini kerja di berbagai industri, bahkan sampai ke Jepang. Jadi apa yang diucapkan Gibran ini sebenarnya sudah dijalankan juga oleh Pak Ganjar. Tapi khusus untuk jawaban Gibran, saya merasa tidak ada masalah. Kita fair teman-teman. Kalau ada yang nggak nyambung, kita bilang nggak nyambung. Ada yang aneh, jawabannya kita bilang aneh. Tapi sejauh ini jawaban Mas Gibran ya tergolong baik, tergolong bagus, tidak berbelit-belit ya. Jadi oke lah, untuk kali ini jawabannya sangat oke. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.